sebuah kasus yang menggemparkan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, Brigadir Polisi Kepala atau Bribka AS, dan korbannya adalah adik iparnya sendiri. Peristiwa ini bukan sekadar berita kriminal biasa, tapi sebuah tragedi keluarga yang mempertaruhkan integritas institusi kepolisian. Bagaimana bisa seorang polisi yang seharusnya melindungi justru menjadi terduga pelaku kejahatan serius? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Sejak awal, pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini murni konflik personal, bukan masalah institusional. Hadi tidak ada kaitannya dengan tugas Bribka A1 sebagai anggota Polri. Penyelidikan mengungkap bahwa ini bukanlah pertikaian sesaat. Ada riwayat perselisihan panjang di antara keduanya. Sebuah masalah internal keluarga yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Ketegangan yang terpendam ini terus menumpuk dari waktu ke waktu, bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan puncaknya terjadi pada hari nahas itu. Pada hari kejadian, Bribka AS dan adik iparnya bertemu di satu lokasi. Awalnya, mereka hanya terlibat percakapan biasa. Namun, entah apa pemicunya, obrolan itu dengan cepat berubah menjadi adu argumen sengit. Saksi mata yang berada di lokasi menggambarkan suasana yang sangat tegang. Emosi keduanya sudah tidak terkendali, dan pertengkaran mulut pun semakin menjadi-jadi. Situasi yang memanas ini akhirnya berujung pada kekerasan fisik. Korban mengalami luka yang sangat serius, yang menurut hasil pemeriksaan medis dan forensik menjadi penyebab utama meninggalnya dunia. Hasil autopsi inilah yang kemudian menjadi salah satu bukti kunci dalam penyidikan kasus ini. Begitu laporan masuk, polisi langsung bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang, barang bukti diamankan, dan para saksi segera dimintai keterangan. Karena terduga pelakunya adalah anggota Polri aktif, penanganan kasus ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, namun tetap sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku untuk semua warga negara. Bribka AS pun diamankan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif. Penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan dari satu pihak, tapi juga menggali informasi dari keluarga, saksi di lokasi, dan mencocokkannya dengan bukti forensik yang ada. Setelah melalui proses penyelidikan awal yang cermat, penyidik akhirnya menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Bribka AS sebagai tersangka. Penetapan status tersangka ini berarti secara hukum Bribka Amerika Serikat diduga kuat terlibat dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan mencegah adanya upaya menghilangkan barang bukti, Bribka Aresa pun resmi ditahan. Kini, Bribka AS harus menghadapi dua proses hukum sekaligus. Pertama, jalur pidana umum. Ia dijerat dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Ancaman hukumannya tentu tidak main-main dan akan diputuskan di pengadilan. Kedua, karena statusnya sebagai anggota Polri, ia juga harus menjalani pemeriksaan kode etik internal kepolisian. Sanksi etik ini berjalan terpisah dari proses pidana, dan jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi sanksi terberat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri. Pihak kepolisian telah berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada perlakuan istimewa bagi Bribka Arisis Rim. Institusi berkomitmen untuk menangani kasus ini secara transparan dan profesional. Ini adalah pesan penting bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, bahkan untuk anggotanya sendiri. Kasus ini sontak memicu beragam reaksi di masyarakat. Banyak yang menyayangkan hilangnya nyawa korban, sementara yang lain menyoroti status pelaku sebagai aparat penegak hukum. Namun, penting untuk diingat, dalam sistem peradilan kita, opini publik tidak bisa mendikte putusan hakim. Semua fakta dan alat bukti akan diuji secara terbuka di persidangan nanti. Meskipun statusnya kini adalah tersangka, Bribka AS tetap memiliki hak hukum, termasuk asas praduga tak bersalah. Artinya, ia dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses hukum yang sedang berjalan ini bertujuan
untuk mencari kebenaran material, bukan sekadar memenuhi tekanan dari pihak manapun. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua. Konflik keluarga yang dianggap sepele, jika tidak dikelola dengan kepala dingin, bisa berujung pada malapetaka yang tak terbayangkan. Lebih dari itu, kasus Bribka AS adalah cerminan bahwa jabatan dan profesi tidak membuat seseorang kebal hukum. Saat seorang penegak hukum justru terjerat kasus pidana, ini menjadi ujian sesungguhnya bagi integritas sistem peradilan kita. Pada akhirnya yang tersisa dari peristiwa ini adalah duka mendalam bagi keluarga. Satu nyawa yang telah tiada, dan sebuah proses hukum panjang yang harus ditempuh hingga tuntas. Putusan akhir akan berada sepenuhnya di tangan majelis hakim. Kasus ini bukan hanya catatan kriminal, tapi sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya pengendalian diri, penyelesaian konflik secara damai, dan yang terpenting, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bagaimana menurut Anda tentang kasus ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan kasus-kasus menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.